Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Semuanya. Sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa pagi hari ini? Saya Bu. Oke, Raditya silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang sudah mempersiapkan berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik, Ibu akan melakukan absensi untuk hari ini. Aditya ada? Hadir Bu. Indi? Ada Bu. Hadir Bu. Hadir semua ya? Baik, untuk pembelajaran daring, meskipun pembelajaran kita tidak tatap muka, meskipun dalam keadaan daring, kita sama-sama tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, walaupun pembelajarannya dalam bentuk daring. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi pembelajaran SKT, yaitu Sistem Kontrol Terprogram. Ya, karena Anda semuanya sudah berada di kelas 3. Baik, Ibu akan share screen. Sudah terlihat semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Ini adalah mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram, yaitu tentang PLC, di mana PLC adalah Program Mobile Logic Controller. Nah, untuk pembelajaran ini, kita akan tujuan pembelajaran dari Sistem Kontrol Terprogram ini. Ya, yang pertama adalah siswa dapat menentukan hubungan digital I/O PLC dengan komponen eksternal. Kemudian yang kedua, siswa dapat merancang hubungan digital I/O PLC dengan komponen eksternal. Yang ketiga, nanti Ananda juga dapat membuat gambar wiring diagram instalasi PLC. Dan yang keempat, dapat menghubungkan komponen I/O eksternal dengan hubungan digital I/O PLC. Kira-kira ini tujuan dari pembelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita fokuskan untuk mempelajari bagian hardware dari PLC tersebut. Untuk strategi pembelajarannya, kita gunakan model pembelajaran Discover Learning dan Problem-Based Learning. Untuk metode pembelajarannya, ada tanya jawab, ilustrasi, diskusi, observasi, dan penugasan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh jenis pengontrolan menggunakan PLC. Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar simulator pintu PLC. Nantinya ada tombol-tombol seperti push button di sini. Oke ya, kemudian selanjutnya ini adalah gambar simulator lampu lalu lintas. Oke, di mana di sini menggunakan pengontrolan PLC. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada jenis pengontrolan dengan menggunakan PLC. Yang pertama ada direct online, ada forward reverse, ada start delta, kemudian ada start delta forward reverse, kemudian ada sistem otomasi industri lanjutan. Kalau yang di atas ini, yang 1 sampai 4 ini semuanya menggunakan outputnya yaitu motor 3 fasa. Kalau yang otomasi lanjutan ini bisa saja seperti water level control menggunakan motor, tapi bisa saja menggunakan motor 1 fasa. Oke, kalau untuk traffic light nanti otomatis menggunakan lampu saja, tidak ada motornya. Begitu juga misalnya traffic light 3 simpang, 4 simpang, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah bagian-bagian dari PLC Omron CP1E, di mana bagian-bagian PLC Omron CP1E ini terdiri dari terminal input dan terminal outputnya. Kemudian di sini ada sebagai penanda indikatornya di sini. Kira-kira itu untuk pembelajaran bagian-bagian PLC. Sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya ini sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bagian PLC itu ada peralatan input namanya dan juga ada peralatan output.
Sekarang Ibu mau review nih ke belakang untuk materi yang sebelumnya yang sudah Anda pelajari tentang peralatan input. Masih ingat kira-kira tentang peralatan input? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih tentang peralatan input. Kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam jenis peralatan input? Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Saya, Bu. Nanda, Bu. Hari, Bu. Ya, silakan. Rambi. Pas button, Bu. Oke, push button salah satu yang termasuk ke dalam peralatan input. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ini, Bu. Ya, Ari, silakan. Limit switch, Bu. Iya, betul, limit switch. Ini termasuk ke dalam peralatan input. Ada peralatan output, yaitu peralatan yang dikendalikan oleh PLC. Siapa yang tahu peralatan output? Sandi, Bu. Saya, Bu. Sandi, silakan. Lampu. Lampu. Oke, lampu termasuk ke dalam peralatan output. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Buzzer, Ya, Bu, siapa buzzer. ini? Novriandi, Bu. Buzzer. Novriandi. Ya, oke, pintar sekali. Buzzer. Itu beberapa jenis peralatan output. Oke. Nah, sebelumnya di materi SKEE, ya, Sistem Kontrol Elektromagnetik, Ananda sudah mempelajari tentang rangkaian konvensional DOL, yaitu direct online. Ya, di mana rangkaian konvensional itu seperti yang ada di poin-poin Ibu yang di depan ini. Nah, ini disebut dengan rangkaian kontrolnya dan ini rangkaian dayanya. Nah, kalau seandainya kita ingin memasang rangkaian konvensionalnya, tentu kita harus memasang pengontrolan seperti di depan ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan untuk pengontrolan direct online yang di depan ini, yang ada Saya, di Bu. poinnya? Sandi, Bu. Oke, Sandi ya. Silakan Sandi. Itu adalah rangkaian konvensional dari direct online, Bu. Sebelahnya adalah rangkaian daya yang terdiri dari komponen MCB, Tor, tombol stop atau tombol off, dan tombol on, dan koil dari kontaktor, Bu. Jika tombol on ditekan, maka arus akan mengalir ke koil dan merubah kontak kontaktor NC menjadi NO dan NO menjadi NC, Bu. Begitu. Oke, kita berikan aplaus untuk Sandi dulu. Oke, baik sekali ya. Hanya dari Sandi. Nah, dari terminal yang ada di depan ini, Ibu minta Ananda mendiskusikan dengan teman kelompoknya, boleh menggunakan via WA ya. Oke, untuk kelompoknya Ibu bagi kelompok 1, silakan dicatat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok Baik, 1 ada Sandi, Novriandi, Wicaksono, Fikri, dan Rizky Chandra. Kemudian untuk kelompok 2 ada Jeffrey, Nanda Ramdhani, Dendi Wijayanto, Safani Anastasia, dan Wendy. Kemudian untuk kelompok 3 ada Rambi, Arfianto, Ari, Afdal, dan Raditya. Nah, ini Ibu minta sekarang berdiskusi. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit lah ya, mungkin nggak sampai nih ya. Jika Ananda sudah membaca modulnya semalam, Ananda sudah tahu ini apa-apa aja terminalnya. Oke, silahkan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kami diskusi dulu bentar, Bu. Oke. Ananda hanya tinggal mencari tahu, misalnya nomor 1 ini apa, nomor 2 apa, kemudian nomor 3 ini apa. Seperti itu aja diskusinya. Saya, Bu. Ya, coba silakan Sandi. Saya dari kelompok 1 dan nomor 1 itu adalah terminal input, Bu, yang terdiri dari terminal 0.00 sampai 0.011, Bu. Begitu. Oke, yang nomor 1 itu adalah terminal input ya. Yang dari kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau jawab ini? Saya, Bu. Jeffrey, Bu. Nah, saya dari kelompok 2, Bu. Nah, nomor 2 itu adalah COM input, Bu. Itu untuk dihubungkan ke sumber 24 volt DC, Bu. Iya, benar sekali ya. Nomor 2 ini adalah COM inputnya. Ini ada instalasi PLC Omron. Bagaimana cara pemasangan instalasi PLC CP1E?
Yang pertama apa kira-kira yang kita lakukan? Ada yang tahu? Saya Bu, Sandi Bu. Iya, Sandi. Pasang dulu ke halaman I/O-nya dulu Bu. Oke, kira-kira seperti ini nanti jadinya. Kita pasangkan ke terminal bagian outputnya. Nah, boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Kemudian selanjutnya apa kira-kira yang kita lakukan lagi? Ada yang tahu? Saya Bu, Wicak Bu. Ya, Wicak. Apa Wicak? Pasang pengantar pasa ke semua COM output Bu. Ini dia ya. Berarti COM output ya tergantung terminal yang kita gunakan. Nanti COM yang sama tadi, sesuai yang Ibu jelaskan sebelumnya, boleh dikopol langsung dihubungkan ke pasanya ya. Dari wiring diagram yang tadi, algoritmanya seperti ini kira-kira ya. Ketika tombol start, maka lampu akan menyala. Kalau ada motor, tentu motornya akan hidup. Materi selanjutnya, Ibu akan buka sesi tanya jawab ya untuk pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, kira-kira dari pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan ini, adakah yang mau ditanyakan? Saya Bu, Novriandi Bu. Ya, silakan Novriandi. Saya mau bertanya Bu, komponen input terhubung ke terminal berapa saja Bu pada PLC Omron? Ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Saya Bu Arik Bu. Ya, Ari, silakan Ari. Komponen input terhubung ke power supply 24 volt DC kan Bu? Karena input untuk PLC Omron menggunakan sumber tegangan 24 volt DC Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi untuk terminal input harus dihubungkan ke power supply. Karena untuk PLC Omron CP1E ini, terminal inputnya harus terhubung ke power supply. Selanjutnya satu lagi kita buka pertanyaan ya. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, Wicak Bu, mau bertanya Bu. Iya, silakan Wicak. Saya mau bertanya Bu, berapa beban maksimal dari device output PLC Bu pada Omron, pada PLC Omron? Omron, ada yang bisa jawab? Oke, untuk pertanyaan ini, beban maksimal dari device output PLC Omron itu hanya bisa menggunakan sekitar 2 ampere. Kalau lebih, kita harus menambahkan relay atau kontaktor. Kira-kira seperti itu jawabannya ya, Wicak? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, untuk sesi tanya jawabnya kita tutup sampai di sini. Selanjutnya, oke, itu ada studi kasus ini. Nah, ini untuk menyelesaikan studi kasus ini, Ananda Ibu minta berdiskusi dengan temannya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, silahkan Oke, Bu. didiskusikan melalui WA grupnya dengan temannya. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk masalah Pak Budi yang sedang dihadapi. Masalah dari Pak Budi itu, tangan Pak Budi itu merasa sakit akibat mendorong pintu setiap hari. Nah, yang kedua masalahnya, Pak Budi merasa capek dengan pekerjaannya yang mendorong pintu gudang garasi setiap hari, Bu. Jadi untuk solusinya, Pak Budi memikirkan agar pintu itu bisa terbuka otomatis dan tertutup otomatis. Nah, yang kedua solusinya, Pak Budi akan memberitahu atasannya atas keluhan dari pintu garasi tersebut, Bu. Terima kasih. Itu dia ya. Oke, baik. Untuk kelompok 1, bagus sekali hasil diskusinya per kelompok. Nah, ini gambar ini nanti Ananda buat di penugasan LKPD nanti. Sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Paling lambat jam 3 sudah terkirim di Google Classroom nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada Bu. Tidak, Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak Bu. Oke, baik. Untuk materi, nah kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini? Saya Bu. Siapa ini? Andy Bu. Ya, Andy, Bu. Silakan Andy. Kesimpulan yang saya dapatkan itu pemasangan wiring input harus hati-hati karena menggunakan sumber tegangan 24 volt DC. Sedangkan untuk pemasangan wiring outputnya menggunakan sumber tegangan 220 volt AC. Itu saya dari saya Bu. Iya. Boleh. Baik, kira-kira untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.